Selamat hari Minggu. Kita bersyukur Tuhan masih menyertai kita sampai dengan saat ini. Secara khusus, Ia memberikan kesempatan bagi kita pada saat ini untuk boleh bersama-sama datang memuji Dia, menyembah Dia, dan mendengarkan firman-Nya. Mari, sebelum kita memasuki ibadah kita pada minggu pagi ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu teduh. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka ibadah kita dengan panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur nomor 19. Demikianlah panggilan Allah bagi kita dalam ibadah minggu ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Bersama-sama, Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Kita bersyukur mengenal Allah yang telah menciptakan dunia ini dan terus menyertai kita sampai dengan hari ini. Mari kita menyatakan rasa syukur kita kepada Dia dengan menaikkan pujian pertama, Ku bersyukur padamu.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap karya yang Allah telah kerjakan bagi dunia ini, terkhusus bagi setiap kami secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga bersyukur pada minggu pagi ini Allah kembali mengizinkan kami untuk boleh datang bersama-sama memuji, memuliakan Engkau melalui ibadah online yang diselenggarakan di Christ Chapel Palembang. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin ibadah ini, kiranya Tuhan berkenan terhadap setiap pujian yang kami naikkan, dan kiranya Tuhan berkenan memberikan firman-Mu bagi kami untuk menuntun kami dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya ibadah kami pada hari ini hanya untuk kemuliaan Allah Tritunggal saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan pada minggu pagi ini terambil dari surat Galatia pasal ketiga, ayat ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini, dan pada bagian terakhir kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus bersama-sama. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur karena Kristus telah membebaskan kita dari dosa, karena Kristus telah menyatukan kita. Kiranya segala hormat kita kembalikan kepada Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh mengagumkan.
Kini tiba saatnya bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan iman percaya kita kepada Allah. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat sekalian, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa dan doa syafaat kita. Saya akan memimpin dalam doa ini, dan pada bagian terakhir kita akan berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini, di dalam ibadah ini, kami datang kepadamu melalui doa kami. Tuhan, kami mengakui dalam sepanjang minggu ini, kami berbuat dosa terhadap Engkau. Baik dosa yang kami perbuat dengan sengaja, ataupun doa yang kami perbuat dengan tidak sengaja. Kiranya Allah yang berkenan mengampuni setiap kami, memberikan kepada setiap kami kelegaan atas belenggu dosa yang mencengkram kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memimpin kami untuk boleh terus belajar hidup dalam firman-Mu, belajar taat dan setia sebagai murid yang telah Engkau tebus. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang terus memimpin kami. Pada kesempatan ini, kami juga bersama-sama sebagai umat-Mu datang untuk menaikkan isi hati kami melalui doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus di dalam hari-hari ini, di mana demonstrasi masih terjadi di berbagai tempat. Kami bersyukur untuk setiap tempat-tempat di mana Tuhan memberikan keamanan. Tuhan boleh memberikan suatu kesempatan pesta demokrasi yang berjalan dengan baik. Tetapi kami juga mendoakan Tuhan untuk di tempat-tempat lain, khususnya di DKI Jakarta, di mana demonstrasi yang berujung pada kericuan masih terjadi. Kiranya Tuhan yang memimpin pemerintah kami, khususnya di dalam masa-masa ini, untuk boleh bijak dalam menangani setiap hal yang ada, khususnya dalam penyampaian aspirasi. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia, untuk yang menyampaikan aspirasi mereka. Karena Tuhan juga boleh memberikan kepada mereka hikmat dan bijaksana untuk boleh menyampaikan dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Secara umum Tuhan, kami berdoa bagi bangsa ini, kiranya Tuhan menganugerahkan keamanan, kiranya Tuhan menganugerahkan kedamaian bagi bangsa ini. Tapi jikalau Tuhan memiliki kehendak yang lain, kiranya Tuhan yang terus memberikan kepada setiap kami hati yang bersuka cita, hati yang penuh dengan damai sejahtera di tengah segala kondisi yang kami hadapi. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi yang masih terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang terlibat secara langsung. Kami berdoa untuk setiap orang yang terdampak bagian ini, khususnya bagi mereka-mereka yang mungkin telah kehilangan anggota keluarganya. Kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin di dalam kepedihan karena ditinggal oleh anggota keluarganya. Tuhan yang menguatkan mereka. Juga berdoa untuk para tenaga medis yang masih terus bekerja. Kami teringat rekan-rekan kami, Fon, yang saat ini bertugas di rumah sakit, serta seluruh perawat lain yang bekerja di dalam seluruh rumah sakit di dunia ini secara Indonesia, tenaga medis dan dokter-dokter. Kiranya Tuhan yang memimpin mereka. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang mungkin di dalam pergumulan yang kami hadapi, baik secara pribadi
ataupun keluarga, kami juga menyerahkan ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap ibadah yang dilaksanakan di segala penjuru dunia pada hari Minggu ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan rela berkenan menggunakan hamba-hamba-Mu untuk boleh terus memberitakan firman bagi umat-Mu, baik secara langsung ataupun melalui media online. Kami berterima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh terus bertumbuh melalui setiap kesempatan ibadah yang Tuhan boleh berikan. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang menjawab seluruh seruan doa kami. Dan kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap kami damai sejahtera untuk setiap jawaban doa yang Tuhan jawab. Mari Bapak sekalian kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur bahwa keberadaan kita saat ini adalah bukti nyata Allah selalu memberkati kita dan menyertai kita. Di dalam ibadah ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan rasa syukur kita melalui perpuluhan dan persembahan kita. Bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada hari ini terambil dari Mazmur nomor 4 ayat ke-5 yang berbunyi demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita memberikan perpuluhan dan persembahan kita kepada Allah yang hidup dan yang akan menghidupkan kita. He lives.
Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur dalam kehidupan ini Tuhan terus melimpahkan kepada kami berkat jasmani dan berkat rohani. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami sebagai suatu simbol rasa ungkapan syukur atas setiap berkat yang Tuhan telah berikan. Dan kiranya Tuhan sendiri terus memimpin kami untuk boleh terus belajar mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup melalui setiap pekerjaan dan pelayanan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita memohon kepada Allah, kiranya kerinduan atas firman boleh ada tetap dalam hati kita. Ya Tuhan, tiap jam. Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita bisa beribadah pagi ini dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang begitu baik, Maha Kasih, mengasihi kami dengan menyatakan firman-Mu yang menuntun hidup kami dari hari ke hari. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan telah tulis melalui Rasul Paulus. Kiranya Tuhan menolong kami memahaminya dan mengubah hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kami mohon kekuatan Roh Kudus di dalam kami belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita tetap melanjutkan pembahasan dari kitab 1 Tesalonika. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini akan memberi kita pelajaran yang berarti di dalam hidup ini. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian bunyinya. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi, baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu
atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Selasa 13 Oktober 2020 yang lalu, WHO memberikan berita yang mengagetkan saya. Jadi saudara-saudara, pemimpin WHO khusus penanganan COVID-19 di seluruh dunia menyatakan tidak boleh lagi ada lockdown karena justru akan menambah kemiskinan di dunia ini. Nah saudara, ungkapan itu mengejutkan, tetapi sekaligus menegaskan apa yang dilakukan Presiden Jokowi. Presiden kita pernah menyatakan tidak ada lockdown karena itu akan memperparah keadaan ekonomi. Waktu itu Presiden Jokowi menjadi orang yang berbeda dengan banyak pimpinan negara-negara di dunia atas nasihat Dr. Terawan. Dan akhirnya kita melihat yang dilakukan Presiden Jokowi yang berani beda itu ternyata sekarang diikuti oleh WHO. Berani beda, bukan sekedar berbeda yang nyeleneh, tetapi berbeda yang baik, berbeda yang betul-betul menuntun orang kepada pemikiran yang benar. Di dalam surat ini, Paulus juga mengajarkan suatu cara hidup yang berbeda. Berbeda bukan sekedar aneh, berbeda yang bukan sekedar nyeleneh, tetapi berbeda yang justru sesuai dengan apa yang dimaui oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, inilah yang mengajak kita untuk belajar. Apakah yang diajarkan Paulus untuk menjadi pemahaman kita supaya kita berani berbeda dengan apa yang di masyarakat sekitar kita? Berbeda model apakah yang bisa kita pelajari dari jemaat Tuhan di Tesalonika? Saudara-saudara, setelah saya menyelidiki nas yang kita baca tadi, saya menemukan beberapa fakta menarik yang perlu kita renungkan, supaya kita bisa hidup secara berbeda dibandingkan masyarakat sekitar kita. Saya yakin jikalau 3 fakta ini menjadi perhatian kita, itu juga akan mengubah kita, mendorong kita untuk hidup berbeda. Mari saja kita melihat fakta ini satu persatu. Kita melihat fakta yang pertama terlebih dahulu. Fakta yang pertama ada di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1. Saya bacakan sekali lagi. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Ayat kedua, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Inilah fakta yang pertama yang perlu kita renungkan. Mereka mendapat petunjuk atas nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kadang-kadang Kapolri Indonesia waktu memberikan pengumuman, dia mengatakan atas petunjuk Presiden Jokowi. Panglima TNI di dalam memberikan pengumuman kadang-kadang menyebut atas petunjuk Presiden Jokowi. Kenapa demikian, saudara-saudara?
Karena Presiden Jokowi adalah otoritas yang lebih tinggi daripada mereka. Presiden Jokowi adalah panglima tertinggi di Indonesia. Nah, demikian juga saudara-saudara. Paulus pada waktu menuliskan bagian ini kepada orang-orang di Tesalonika, dia menyebutkan bahwa dia memberikan petunjuk atas nama Tuhan Yesus. Ini berarti otoritas yang dinilai paling kuat, paling tinggi pada saat Paulus memberitahukan mereka. Apakah saat itu ada otoritas lain selain otoritas Tuhan Yesus? Ada, saudara-saudara. Otoritas apa itu? Otoritas Kaisar Romawi. Kaisar Romawi dianggap kaisar dengan kekuasaan tertinggi. Tetapi saudara-saudara, Kaisar Romawi ada beberapa orang yang hidupnya tidak beres. Termasuk keganasannya, kebengisannya, kekejamannya, termasuk hidup seksualitasnya yang tidak beres. Seperti Kaisar Nero, Kaisar Caligula, dan soal kekerasan dan penganiayaan, ada banyak kaisar lainnya. Selain otoritas kaisar, apakah ada otoritas lainnya lagi? Ada. Otoritas dewa. Tetapi dewa-dewa ini, saudara, dewa ciptaan atau hasil imajinasi manusia. Dan dewa-dewa ini, saudara, memiliki hidup yang amoral. Mereka bisa selingkuh dan melakukan hubungan yang tidak beres satu sama lain. Apakah ada otoritas lainnya lagi? Ada, saudara. Yaitu otoritas suara mayoritas. Suara mayoritas di masyarakat. Itulah yang menjadi pengaruh besar di dalam masyarakat. Misalnya apa, saudara? Saya menemukan suatu fakta menarik di daerah Yunani. Disebutkan semacam ini. Banyak orang Yunani menggambarkan perilaku homoseksual sebagai perilaku cinta erotis satu-satunya yang abadi dan murni. Saudara-saudara, inilah kenyataan di daerah Yunani. Jadi, hubungan seks antar sejenis, antar orang sesama jenis itu menjadi budaya di sana, menjadi suatu fakta yang mayoritas. Jadi, justru dianggap aneh jikalau orang tidak melakukan hubungan semacam itu. Nah, saudara-saudara, dengan mayoritas masyarakat yang hubungan seksnya tidak beres, Anda bisa bayangkan, jemaat Allah di Tesalonika menjadi orang minoritas di dalam hidup yang berusaha beres di hadapan Tuhan. Saya pernah membaca suatu eksperimen di mana ada 10 orang mengambil suatu lidi. Nah, sebenarnya di antara 10 lidi yang diambil ada satu lidi yang pendek. Lebih pendek dari yang lainnya. Lalu yang terjadi, saudara, ketika orang yang mendapatkan si lidi yang lebih pendek ini berkata, "Lidi saya lebih pendek dari kalian." Anda tahu jawab yang 9 apa? "Enggak, sama nih." "Sama." "Loh, ini beda sekian mili." "Tidak." Jawab yang lain, "Ini sama." Dan karena 9 itu mengatakan sama, akhirnya satu orang yang memegang lidi pendek ini mengatakan apa? "Iya deh, sama." Nah, dia tidak tahu bahwa 9 yang lain itu memang sudah diatur supaya mengatakan itu sama meskipun tidak sama. Eksperimen itu menunjukkan apa, saudara? Bahwa orang cenderung mengikuti apa yang mayoritas. Orang cenderung mengikuti apa yang banyak diikuti orang lain. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan bagaimana jemaat Allah di Tesalonika melihat fakta-fakta di sekitar mereka yang mereka sudah alami berpuluh-puluh tahun hubungan homoseks semacam itu. Dan mereka sekarang dituntut oleh Rasul Paulus untuk hidup dengan benar. Anda mendengar demo yang terjadi di banyak kota minggu yang lalu. Apa yang terjadi, saudara? Di antara orang-orang demo itu, ketika diwawancara, mereka mengatakan, "Ya, saya tidak tahu apa yang didemo." "Lalu mengapa kamu demo?" Mereka menjawab apa? "Ya, saya diajak teman-teman saya, jadi saya ikut." Jadi, saudara, orang cenderung ikut yang rame-rame. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa yang rame-rame itu tidak selalu benar. Demikian juga apa yang terjadi di Tesalonika.
Banyak orang melakukan hubungan seks yang tidak beres, dan sekarang Rasul Paulus memberikan nasihat pada mereka atas nama Tuhan Yesus. Artinya, dengan otoritas yang paling tinggi, lebih tinggi daripada kaisar, lebih tinggi dari para dewa, lebih tinggi dari suara mayoritas di masyarakat. Saudara-saudara, ayat tadi yang kita baca di dalam bahasa Inggrisnya disebutkan demikian. For ye know what commandments we gave you by the Lord Jesus. Istilah commandment itu dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, adalah istilah yang digunakan di dalam militer. Komando dari jenderal yang tertinggi yang tidak boleh dibantah, yang harus diikuti. Dan dengan istilah inilah Paulus menulis kepada jemaat Allah di Tesalonika. Komando dari Tuhan Yesus. Berarti ini harus ditaati. Saudara tentu ingat apa kalimat Tuhan Yesus di dalam Matius 28. Tuhan Yesus berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Artinya, dengan otoritas Tuhan Yesus yang begitu tinggi, sekarang Paulus menggunakan otoritas tersebut dan menyatakan pada jemaat Tesalonika, kalian sudah mendapat petunjuk atas nama Tuhan Yesus, otoritas tertinggi. Artinya, mereka harus mentaatinya. Saya ingat kalimat Paulus dalam kitab Efesus, disebutkan semacam ini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jadi Paulus menegaskan untuk hidup dengan benar. Menyebut saja tidak boleh. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 3 juga dijelaskan semacam ini. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Artinya, saudara-saudara, sudah terlalu lama jemaat baik di Efesus, baik orang dinasti Petrus maupun kita hidup dalam percabulan, ketidakberesan, kejahatan. Dan nasihat dari Paulus berlaku untuk kita. Atas nama Tuhan Yesus, mari kita hidup dengan beres. Apalagi Kristus menjadi contoh hidup bermoral yang baik. Kristus menjadi teladan, dan ketika otoritas dinyatakan, mari kita mulai dari diri sendiri. Mari kita mulai dari komunitas kita. Fakta yang kedua, mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-1 juga. Demikian bunyinya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Inilah fakta yang kedua, mereka harus hidup berkenan kepada Allah. Ini dipertegas dengan dua ayat lainnya. Saya bacakan. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Paulus menulis bukan Tuhan Yesus, bukan Roh Kudus. Jadi kita bisa bayangkan, Paulus sedang mengarahkan mereka kepada Allah dalam perjanjian lama yang selama ini dibaca, dikenal Paulus pada waktu dia masih menjadi seorang ahli Farisi. Saudara-saudara, sebagai seorang yang bergelut dengan tradisi Yahudi, dengan budaya Yahudi, dengan moral Yahudi, maka Paulus pasti sangat terganggu sekali dengan kenyataan hidup yang tidak beres. Saudara-saudara bisa bayangkan, waktu Paulus menulis ini,
Kemungkinan sedang berada di Athena, kemungkinan di Korintus. Dan ternyata saudara-saudara, orang di Athena atau di Korintus punya istilah yang sangat mengganggu sekali. Kalau mereka mengatakan mari berkorintus, itu artinya apa? Artinya mari kita berhubungan kelamin. Itu sesuatu yang menjadi istilah mengganggu sekali. Jadi waktu Paulus menjelajah daerah Makedonia, juga daerah Korintus, juga Athena, dia melihat kehidupan moralitas yang sama sekali tidak beres. Kehidupan seks yang tidak beres, percabulan yang parah sekali. Karena mereka mengikuti tradisi masyarakat, karena mereka mengikuti ulah para dewa-dewa ciptaan mereka. Nah, itu sebabnya Paulus menulis kepada orang-orang di Tesalonika. Saya sendiri, saudara-saudara, pada waktu menonton film Alexander the Great, saya pikir saya akan melihat film yang agung dan kolosal. Ternyata film itu ada adegan-adegan di mana banyak pria-pria yang berperan sebagai wanita. Dan digambarkan di dalam film itu. Hati saya sedih dan merasa ini suatu film yang menggambarkan penyimpangan di masa lalu. Film pun membuat kita sedih. Jadi Anda bisa bayangkan waktu Paulus sedang menjelajah di daerah sana, alangkah terganggunya hatinya melihat pemandangan semacam itu. Orang-orang itu hanya dimotivasi oleh hawa nafsunya, keinginannya, seleranya yang salah. Dan mereka melakukannya, tidak menggubris siapa yang menciptakan seks itu. Saudara tentu mengetahui, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan seks dengan begitu indah. Setelah Adam dan Hawa saling mengenal, setelah Adam dan Hawa begitu dekat, Tuhan kemudian meresmikan mereka sebagai suatu pasangan. Nah, pasangan inilah yang kemudian mendapat mandat dari Tuhan untuk beranak cucu dan berkembang biak. Artinya, hubungan seks itu terjadi di dalam suatu kesatuan yang direstui oleh Tuhan, di mana dua orang itu saling mengenal, saling percaya, saling menerima di dalam kesadaran bahwa Tuhan yang mengatur. Barulah seks itu sesuatu yang indah. Pria dan wanita mengadakan hubungan dan melahirkan keturunan. Inilah rancangan Tuhan dari semula. Ini adalah bacaan yang dimengerti oleh Paulus. Jadi Anda bisa mengerti bagaimana terganggunya hati Paulus ketika melihat pemandangan yang tidak beres semacam ini. Mereka sudah menyimpang. Pria dengan pria, wanita dengan wanita, dan mereka tidak menggubris bahwa Allah yang mencipta seks itu dan bagaimana prosedur hubungan itu seharusnya dilakukan. Itu sebabnya Paulus menulis kepada jemaat Allah di Tesalonika untuk hidup berkenan kepada Allah. Allah adalah desainer, perancang dari manusia, perancang seks, dan bagaimana itu ditangani, dikelola, dilakukan dengan seharusnya. Apalagi jikalau kita melihat pengajaran Perjanjian Baru, relasi suami istri itu ternyata menggambarkan relasi Kristus dan gerejanya. Relasi yang begitu intim dan khusus, dan puncaknya antara pria dan wanita itu digambarkan di dalam hubungan suami istri yang menghasilkan kenikmatan. Kenikmatan itu adalah akibat saling menerima, saling percaya, kesatuan yang sah. Kenikmatan itu tidak terpisah dari proses ini. Sehingga ini adalah yang diatur oleh Allah. Dalam Perjanjian Lama antara pria dan wanita, dalam Perjanjian Baru antara pria dan wanita, sekaligus menggambarkan relasi Kristus dan gerejanya. Sekarang ketika Paulus menjelajah di daerah Yunani, dia melihat mereka tidak mengenal Allah, mereka melakukan hubungan seks semaunya sendiri, seseleranya sendiri, sehawa nafsunya sendiri. Betapa tidak relanya Paulus. Saudara-saudara, Tuhan adalah desainer seks. Tuhan adalah perancang seks. Maka Tuhan paling tahu bagaimana seks dan hubungan seks seharusnya dilakukan. Jikalau tidak sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah,
pasti terjadi penyimpangan. Dan penyimpangan itu pasti merugikan dan merusak. Saudara yang memiliki mobil sudah mengetahui. Bahan bakar di mobil ada yang premium, ada yang Pertamax. Bayangkan kalau mobil Anda Pertamax, lalu diisi premium, dan lebih parah lagi diisi dengan minyak tanah. Apa yang terjadi? Mungkin menit-menit pertama minyak tanah itu bercampur dengan bensin dan mobil masih bisa meluncur. Tapi dengan berkurangnya bensin, lalu volume minyak tanah lebih banyak porsinya daripada bensin, mobil itu akan mengalami hambatan dan lama-lama berjalan tidak beres dan rusaklah mesinnya. Sama dengan hal ini. Jikalau kehidupan seksualitas tidak seperti yang dimaui oleh Allah, pasti akan merugikan dan merusak manusia itu sendiri. Mungkin ada orang yang bertanya, Pak, jikalau homoseks itu adalah bawaan dari lahir bagaimana? Saudara-saudara, saya dulu juga memikirkan hal ini. Tetapi saya membaca suatu hasil pelayanan seorang psikolog di Amerika. Dan dia tuliskan semacam ini. Tidak ada satu bukti yang menyatakan bahwa orang berperilaku homoseksual karena ia dilahirkan demikian. Ini ditulis oleh siapa, saudara? Oleh Yosef Nicolosi. Dr. Yosef ini ternyata memberikan terapi, pendekatan, pembicaraan yang menolong orang-orang yang memiliki kecenderungan homoseksual ini. Dan melalui terapi dan pertolongannya, banyak di antara mereka kemudian berubah menjadi heteroseksual. Dan dokter ini tidak disukai oleh kaum homoseksual di Amerika karena dianggap mengganggu perkembangan homoseksualitas di sana. Tetapi Dr. Yosef membuktikan bahwa jikalau mereka dilayani dengan baik, diberi pengertian, diberi terapi, kecenderungan homoseks itu bisa dihambat, ditekan, dan mereka menjadi heteroseksual. Jadi, saudara-saudara, perilaku homoseksual itu bukan akibat kelahiran, tetapi sesuatu yang dipelajari. Saya tidak membenci orang homoseksual. Saya memiliki beberapa teman yang cenderung homoseks. Tetapi mereka hanya cenderung tidak mengekspresikan di dalam perilaku. Orang-orang yang berperilaku homoseks, mereka telah melakukan hal yang salah, hal yang menyimpang. Nah, saudara, beberapa teman saya tidak melakukan itu. Mereka memiliki kecenderungan itu, tetapi mereka menahan diri, dan kita tetap berteman dengan baik. Saya juga pernah berbicara di kalangan kaum homoseksual di daerah Gondang Dia di Jakarta. Nah, mereka sudah melakukan perilaku. Tentu saja saya tidak menegur mereka dalam arti yang membuat mereka tersudut, tetapi memberikan pemahaman di mana mereka mengerti bagaimana seharusnya. Nah, saudara-saudara, perilaku homoseksual bukanlah bawaan dari lahir. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, tidak apa-apa dong perilaku homoseksual. Suatu tindakan yang menyimpang, yang salah, tidak bisa kita katakan tidak apa-apa. Tetapi saudara-saudara, sayang sekali, banyak orang terlanjur percaya, terlanjur yakin bahwa inilah sebenarnya. Bahwa manusia bisa dilahirkan dengan kecenderungan homoseks, lalu melakukannya semau mereka. Seperti yang saya katakan tadi, saudara, perilaku yang menyimpang, cepat atau lambat akan merusak, merugikan manusia. Saya mendapatkan data yang menyedihkan, saudara-saudara, akibat perilaku yang salah semacam ini. Saya bacakan, sekitar 40.000 orang terinfeksi baru HIV terjadi setiap tahun di Amerika Serikat. Sekitar 70% di kalangan laki-laki dan 30% di kalangan perempuan. Saudara bisa bayangkan, 40.000 orang terinfeksi setiap tahunnya oleh virus HIV. Karena apa, saudara?
penyimpangan di dalam hubungan seks. Data berikutnya juga mengkhawatirkan kita. Di Amerika Serikat, perkiraan jumlah kematian orang dengan AIDS dari 1998 sampai 2002 adalah 501.669. Dari jumlah tersebut, setengahnya adalah laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Saudara bisa memahami betapa memprihatinkan data ini. Dan betapa kita menyadari Tuhan waktu menuntut kita hidup berkenan kepadanya justru untuk menyelamatkan kita supaya tidak jatuh di dalam kesalahan semacam ini. Dari orang-orang yang baru terinfeksi itu, separuhnya berusia di bawah 25 tahun. Dari kasus infeksi baru di kalangan laki-laki di Amerika Serikat. Jadi yang kena saudara-saudara, mereka yang di bawah 25 tahun. Masih usia produktif. Masa-masa yang potensial untuk berkembang. Tetapi karena salah memahami konsep bagaimana hubungan seks yang seharusnya, mereka kemudian terinfeksi dan mengalami penderitaan semacam ini. Sayang sekali. Saudara, mungkin ada yang bertanya, jika hubungan seks itu antara pria dan pria atau pria dan wanita itu dilakukan secara suka sama suka, bagaimana? Saya akan bacakan data lain yang memprihatinkan kita, semacam ini. Sikap longgar terhadap pengalaman seks sebelum menikah mengakibatkan stres cukup gawat pada beberapa mahasiswi yang bisa menyebabkan gangguan emosional. Jadi saudara, orang yang melakukan hubungan seks sebelum masa pernikahan ternyata bisa berakibat gangguan emosional. Merasa diri kotor, merasa diri buruk, merasa diri lemah, merasa diri gagal menjaga kesuciannya, dan sebagainya. Berikutnya, pasangan yang hidup bersama sebelum menikah, perkawinan percobaan, memperlihatkan gejala perceraian yang lebih tinggi. Orang-orang ini yang hidup bersama sebelum menikah juga mempunyai gejala berselingkuh lebih tinggi selama masa perkawinannya, hingga akhirnya perkawinan itu sendiri menjadi berantakan. Saudara perhatikan, hubungan seks di luar pernikahan tidak ada komitmen, sehingga sewaktu-waktu bisa ditinggalkan. Dan celakanya, menurut data yang kita baca tadi, cenderung gampang bercerai, gampang berselingkuh. Jadi saudara, kita melihat penggunaan seks itu terbaik sesuai apa yang dikatakan firman Allah. Pria dan wanita menikah, direstui oleh Tuhan, saling percaya, saling menerima di dalam keterikatan yang kudus. Dan mereka menikmati hubungan yang melahirkan keturunan, dan mereka menikmati relasi itu. Ini ditentukan Tuhan dari awal. Sehingga kalau kita mengikuti cara Tuhan, hidup kita normal. Berikutnya, seks sebelum menikah sebagai akibat pemahaman moralitas modern secara menyolok meningkatkan jumlah orang muda di rumah sakit jiwa. Saudara, yang saya bacakan ini dari sumber yang akurat, saudara. Orang sudah menyerahkan hidup pada pasangannya, percaya penuh bahwa dia dapat dipercaya. Sayang sekali, karena tidak ada ikatan pernikahan, mereka terlempar, dibuang, dan itu menyebabkan sakit jiwa. Apakah hubungan seks semacam ini yang kita inginkan? Tentu tidak. Hiduplah berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, jika hubungan suka sama suka itu bukan dengan pasangan, apa yang terjadi? Saya mendapatkan data yang menyedihkan juga. Saya akan bacakan. Hubungan seksual dengan orang lain yang bukan istri atau suami berakibat kerusakan psikologis, sosial, dan 26 penyakit yang ditularkan. Penyakit ini, sexually transmitted diseases, bersifat epidemis. Jumlah yang terinfeksi di Amerika mencapai 56 juta orang lebih. Ini tidak bisa disembuhkan.
Saudara-saudara, ternyata jikalau seorang atau kelompok orang atau komunitas orang menyimpang, akibatnya memprihatinkan. Tuhan memberikan panduan melalui firman-Nya justru untuk menolong kita hidup dengan beres. Saya bacakan data berikutnya. Karena perilaku seks yang tidak dengan pasangan sah di seluruh dunia, setidaknya terdapat 100 juta kasus gonore, sifilis, herpes, dan AIDS. Ini hal-hal yang menyedihkan sekali. Penyimpangan mengakibatkan penyakit yang dialami seseorang ketika berhubungan dengan orang yang bukan pasangannya. Ditularkan, dan akhirnya mengakibatkan jutaan orang mengalami hal yang menyedihkan. Jadi saudara, Tuhan memberikan panduan itu justru untuk menolong manusia. Tuhan desainernya, Tuhan perancangnya, Tuhan mengetahui bagaimana seharusnya hubungan seks dikelola. Maka Tuhan itu melarang bukan untuk mengekang kita, justru supaya kita menikmati hidup sebagai pasangan suami istri dan menikmati bagaimana melahirkan keturunan dan menikmati hubungan seks yang beres. Paulus pernah menulis kepada jemaat di Korintus semacam ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara-saudara, marilah kita menjauhi pencemaran itu. Bukan karena kita dirugikan, justru karena kita ingin berkenan kepada Tuhan. Dan waktu kita ingin hidup berkenan pada Tuhan, kita justru dipandu di dalam cara hidup yang normal, mungkin berbeda dengan orang lain dari masyarakat yang cenderung semakin liar. Tetapi kita hidup di perkenan Allah dan hidup kita menjadi beres di hadapan Tuhan. Istilah Roh Kudus tentunya istilah yang asing bagi masyarakat Makedonia. Tetapi ini bukan istilah yang asing bagi jemaat Allah di Tesalonika. Mereka telah diajar oleh Paulus dan mereka mengerti apa itu atau siapa itu Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam khotbah yang sebelumnya saya sudah mengungkapkan orang-orang di Tesalonika mengapa sampai bisa bertobat padahal mereka punya kebanggaan terhadap masa lalu Yunani. Satu-satunya kemungkinan Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka, melahirbarukan, menghidupkan, sehingga mereka bisa berespon kepada Tuhan dan percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Itu sebabnya mereka diselamatkan dan menjadi milik Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah Roh Kudus bekerja melahirbarukan dan membuat mereka menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus itu tidak ditarik, tetapi Roh Kudus tetap diam di dalam hidup mereka. Dan Roh Kudus ini berkarya di dalam hidup setiap orang, jemaat Tesalonika, untuk menolong mereka, memperbarui hidup mereka, untuk tidak hidup secara liar seperti budaya sekitarnya, tetapi hidup mengkuduskan diri seperti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, sekalipun kita diselamatkan, kita memiliki akibat hidup yang lama yang belum dibereskan semuanya. Puji Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan. Tetapi dengan suatu kesadaran dalam diri kita, saya masih belum beres. Saya harus terus-menerus diperbarui. Dan Roh Kudus itu menolong setiap anak Tuhan untuk memperbarui hidupnya. Pikiran kita diperbarui, selera kita diperbarui, hasrat kita diperbarui. Ini mengingatkan saya pada satu ayat di dalam Perjanjian Lama yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Saya akan bacakan Yehezkiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan tahu kita lemah.
Tuhan tahu kita menghadapi tantangan yang berat di sekitar kita. Maka Tuhan memberikan, meletakkan rohnya di dalam hidup kita untuk menolong kita mengikuti peraturan, mengikuti norma Tuhan. Puji Tuhan. Dan di dalam ayat yang kita baca sebelum ini dikatakan, demi kehormatan kita, demi dignitas kita. Justru ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, memperbaiki, memperbarui, Roh Kudus sedang memulihkan kita kepada penghormatan dignitas kita yang asli sebagai manusia yang dicipta menurut gambaran rupa Allah yang dipulihkan. Di dalam kitab Roma, Paulus menuliskan, kita sedang diubah menurut gambaran anaknya, menurut gambaran anak Allah, menurut gambaran Kristus. Roh Kudus diberikan pada kita untuk menolong kita berubah, sehingga lama-kelamaan kita menjadi seperti Kristus. Puji Tuhan, melalui hidup yang diubah seperti Kristus, jemaat Allah di Tesalonika akan menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang berbeda. Tampil beda, cara berbeda, dan ini pasti menggugah rasa ingin tahu orang. Kenapa hidup kalian bisa berbeda? Ini yang memikat hati orang untuk mengetahui kenapa mereka bisa berbeda. Dengan demikian, hidup yang berbeda adalah sarana yang efektif untuk menarik perhatian orang untuk mengikuti cara hidup mereka. Apalagi cara hidup sesuai aturan Tuhan, sesuai norma Tuhan, adalah cara hidup yang justru lebih sehat, lebih baik untuk diikuti. Puji Tuhan. Maka kita bersyukur sebagai anak Tuhan, kita memiliki Roh Kudus yang sama, yang sedang memperbarui kita, menolong kita membenci hal-hal yang buruk, membenci hal yang salah, dan menolong kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Kita bisa membayangkan saudara-saudara, ketika jemaat Tesalonika menerima pesan Paulus ini, lalu mereka mengikutinya. Mereka menjadi contoh yang indah, teladan yang bagus bagi masyarakat di Makedonia. Dan saudara-saudara bisa bayangkan ketika kekristenan menyebar dari satu daerah ke daerah yang lain. Ketika semakin banyak orang mengikut Kristus. Dan ketika lama-kelamaan orang-orang terpikat untuk ikut kepercayaan kepada Kristus. Dampaknya kita bisa bayangkan. Menjadi saksi yang luar biasa. Saya menemukan beberapa kutipan yang penting yang saya ingin bacakan. Demikian. Mereka tidak berzina, tidak melakukan yang amoral. Istri mereka, Kaisar, murni bagaikan perawan, dan para anak perempuan mereka sederhana dan sopan. Umat laki-laki mereka pantang melakukan hubungan seksual yang melanggar hukum, dengan harapan akan mendapat ganjaran nanti di kekekalan. Surat ini, saudara, ditulis oleh Aristides. Dia seorang ahli filsafat dari Athena. Kira-kira tahun 125 Masehi. Dia mengamati kehidupan orang Kristen yang berbeda. Lalu menulis surat kepada Kaisar Romawi. Untuk memberitahu, ini kelompok orang-orang yang baik. Saudara melihat pengaruh dari orang-orang yang dulunya tidak mengenal Allah. Setelah mengenal Allah karena pertolongan Roh Kudus, dikuatkan oleh Roh Kudus, sekarang hidupnya menjadi berubah, menjadi saksi Tuhan. Kutipan lainnya juga menggerakkan hati kita. Saya akan bacakan. Pada umumnya, ajaran Kristen melanjutkan ajaran moral yang ketat dari bangsa Yahudi. Hidup sebagai bujangan dan perawan dianjurkan sebagai sesuatu yang ideal. Perilaku homoseksual dikutuk dengan kesungguhan yang jarang ada di zaman kuno. Penulisnya, saudara, Will Durant, seorang sejarawan yang hebat. Dia meneliti hal-hal yang terjadi di masa lalu dengan ketelitian yang luar biasa. Dia menjadi sejarawan yang diakui di seluruh dunia. Dan dia menyatakan semacam ini. Hidup yang diubah menjadi perhatian
menjadi suatu pemikat bagi banyak orang untuk tertarik kepada kekristenan. Saudara-saudara, mari kita dengan surat ini kita diingatkan hidup kudus demi kehormatan kita sebagai anak Allah, demi diperkenan Tuhan, demi mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, dan demi Roh Kudus yang sudah mendorong kita untuk hidup beres. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan meneguhkan kita untuk hidup di dalam kekudusan yang seharusnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami hidup kudus, hidup berkenan kepadamu, hidup taat pada Kristus, dan kiranya hidup kami menjadi indah, menjadi berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan telah diberitakan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kita untuk terus belajar menjadi pelaku firman, terus setia pada firman-Nya. Mari untuk meresponi firman Tuhan yang telah diberitakan, kita kembali memuji Find Us Faithful. Mari kita kembalikan kemuliaan pada Allah Tritunggal.
Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan pulanglah dengan sejahtera. Kiranya Allah Bapa yang telah merencanakan segala sesuatu dari kekal secara sempurna, dan kiranya Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya yang tidak terbatas, dengan mati di salib menggantikan hukuman kita dan bangkit. Dan kiranya Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk selama-lamanya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kiranya setiap pujian dan doa yang kita naikkan boleh berkenan di hadapannya. Dan kiranya firman yang telah diberitakan boleh menjadi pedoman bagi kita di dalam minggu ini. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.